Pemirsa, fenomena tumbuhnya solidaritas di kalangan warga menjadi kabar menyejukkan di tengah pandemi yang mendera. Karena sejatinya semangat kebersamaan dan gotong royong merupakan warisan budaya Indonesia yang belakangan mulai langka ditemukan di tengah masyarakat. Kita akan membahasnya lebih dengan sosiolog Universitas Indonesia, Imam Prasojo, dan juga Yuli Setio Indartono selaku Ketua Forum Cipageran Asri Cimahi, Jawa Barat. Dan kita akan menyapa terlebih dahulu ke Mas Yuli dan juga Bapak Imam nih. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Mbak Najla. Apa kabar, sehat? Sehat, Alhamdulillah, Pak Yuli. Nah, ini mau bertanya ke Pak Imam terlebih dahulu nih ya, mungkin ya. Dan juga ke situasi saat ini, sebetulnya masyarakat nih banyak sekali yang bahu-membahu bergotong royong nih. Nah, saat ini situasinya secara tatanan sosial ke depannya akan seperti apa nih, Mas Imam? Nah, jadi inilah yang saya maksud selama ini sebagai lapisan kedua kekuatan dari masyarakat kita ya, kekuatan dari negeri ini. Nah, itu ada muncul inisiator-inisiator. Nah, itu nanti kalau inisiator itu tentu tidak sendirian, ada beberapa orang, ada beberapa kelompok ya dalam satu wilayah, itu akan memunculkan apa yang disebut dengan komunitas responsif. Komunitas responsif itulah yang menyelamatkan sebuah komunitas. Negara tentu harus cepat, tetapi pada saat negara itu tidak terlalu kuat misalnya di dalam memberikan bantuan, maka komunitas itulah yang akan menjadi sebagai lapisan kedua. Nah, mudah-mudahan ini akan tumbuh dalam waktu yang tidak lama, komunitas responsif yang menyebar kemana-mana. Dan ini harusnya ditumbuhkan, didorong, difasilitasi oleh siapapun, oleh dunia usaha, oleh pemerintah, sehingga komunitas-komunitas ini akan bangkit dan kemudian melindungi warga-warga yang dalam situasi seperti sekarang terkena imbas yang paling susah gitu. Nah, tapi Mas Imam mungkin ini banyak pertanyaan, apakah justru fenomena ini masih akan berjalan usai pandemi begitu? Sebetulnya ini kan setiap kali kita mengalami bencana ya, apakah itu pengalaman kita itu di Aceh ya, apa yang terjadi di Padang atau Sumatera Barat, di Jogja, itu tumbuh. Tetapi sekarang yang dibutuhkan tidak hanya orang yang datang ke lokasi bencana, tetapi kita semua yang ada di dalam wilayah Indonesia ini harus ada champion-champion, inisiator-inisiator, dan itu membuat sebuah modal sosial setiap tempat. Nah, oleh karena itu kita perlu mapping, perlu petakan itu. Mana yang belum bergerak, itu yang perlu disuntik, perlu difasilitasi, perlu dibangkitkan. Nah, yang sudah bergerak dan cukup baik mungkin bisa membantu wilayah sekitar-sekitarnya. Jadi kita sudah tidak ada waktu lagi ya untuk menunggu, tetapi orang-orang seperti yang tadi dicontohkan dan termasuk Pak Yuri ini adalah champion-champion lokal yang harapan kita itu akan tumbuh dalam jumlah yang besar. Ya baik Mas Imam, kita tahan dulu ya, itu berarti masih menjadi harapan nih saat ini. Kita akan bertanya dulu ke Mas Yuli nih, apa sebetulnya yang membuat masyarakat dan juga Mas Yuli nih saat ini akhirnya bisa menerima dan membantu dengan salah satu warga yang terkena virus COVID-19 ini? Baik Mbak Najla dan Pak Imam, terima kasih. Jadi awalnya memang yang penting untuk ditanamkan adalah pengetahuan saya kira. Jadi orang semula khawatir, cemas, takut, ada yang ingin pindah dari tempat itu, ada yang minta pasiennya harus ke rumah sakit. Itu awalnya karena pengetahuan yang memang belum memahami dengan seutuhnya begitu. Setelah saat itu, setelah ada desas-desus cukup ada kepanikan di perumahan kami begitu, saya komunikasi kepada Dikoper Jabar, ke Dinas Kesehatan Kota Cimahi, ke Puskesmas untuk mendapatkan wawasan mengenai hal ini. Lalu saya sampaikan segera kepada para tokoh masyarakat di RT 04 RW 10 tentang karakteristik penyakit ini, tentang bahwa protokol kesehatan kalau memang orang tanpa gejala meskipun rapid testnya positif itu boleh tinggal di rumah dan tidak harus ke rumah sakit, bahwa dengan desinfektasi lingkungan juga sudah mencukupi begitu, dan kalau yang bersangkutan harus keluar untuk ikut tes swab itu yang penting maskernya harus baik dan sebagainya. Setelah kita sampaikan hal seperti ini, pelan-pelan masyarakat
mulai bisa menerima. Dan kemudian juga kami sampaikan pada masyarakat bahwa ini adalah musibah yang bisa menimpa yang siapa saja yang terkena begitu dan tidak dikehendaki oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu, karena ini sifatnya musibah, yang bersangkutan juga tidak menghendaki, ya tentu masyarakat perlu membantu dengan batas-batas protokol kesehatan yang sudah ada. Jadi saya kira awalnya kekhawatiran, ketakutan itu muncul karena memang pemahamannya belum benar sesuai dengan kaidah ilmiah pada penyakit ini seperti apa penanganannya begitu. Tetapi setelah bisa ditanamkan, disampaikan kepada masyarakat, alhamdulillah justru masyarakat berbalik mendukung kepada yang bersangkutan. Jadi kami kemarin juga dipanggil Pak Wali Kota Cimahi, beliau juga menyampaikan dukungannya begitu. Pasiennya sekarang dalam kondisi yang situasi mentalnya sangat bagus, Mbak Najwa dan Pak Imam begitu. Jadi sekeluarga itu sangat gembira, sangat berbahagia atas dukungan masyarakat. Jadi saya kira kata kuncinya adalah pemahaman kepada masyarakat mengenai karakteristik penyakit ini. Dan kemudian perlu kita tumbuhkan solidaritas sosial, saya kira. Oke. Nah, kalau tadi kita mendengar cerita dari Mas Yuli nih, Pak Imam, nampaknya kan Mas Yuli ini sudah membantu untuk bisa menumbuhkan stigma baik di masyarakat bahwa ini kita harusnya secara bersama-sama bergotong royong begitu. Tapi bagaimana sebetulnya kita menanggulangi beberapa masyarakat mungkin di bagian wilayah lain yang masih saja memiliki stigma negatif untuk tidak membantu sesamanya? Ya, bahwa yang penting ada pemahaman. Orang-orang yang paham harus turun tangan. Nah, kemudian dengan adanya musibah seperti ini, ya apalagi tadi ada yang sudah terinfeksi, itu membangkitkan kesadaran bahwa ini sudah di halaman kita. Nah, itu bisa menimbulkan satu, panik, atau yang kedua justru gerak positif seperti yang dilakukan oleh Pak Yuli dan teman-teman ini. Nah, kita membutuhkan sebuah hentakan ya dari semua tempat. Ya mungkin Pak Yuli nanti bisa membantu teman-teman yang ada di sekitar wilayahnya sehingga dia tidak sendiri. Nah, kita mengharapkan ada bridging capital, orang-orang yang menjembatani, modal-modal penjembatan yang banyak untuk bisa membangkitkan ini. Ini adalah moment of history, sebuah sejarah kemanusiaan yang mungkin ini tidak akan terulang dalam waktu dekat, tetapi di sini akan memberi kesempatan siapa yang bergerak, siapa yang ikut melakukan sesuatu untuk solidaritas kebangsaan ini, solidaritas kemanusiaan ini. Nah, oleh karena itu semua orang nanti akan punya catatan. Oleh karena itu saya ikut mendorong semua teman, ya, semua sahabat dimanapun, ini jangan lewatkan untuk menjadikan ini sebagai sebuah momen sejarah yang membuktikan kita bahwa pada saat ada musibah luar biasa besar di bangsa ini, kita berdiam diri. Buktikan bahwa kita itu bisa. Buktikan bahwa kita ini bisa bersama-sama melakukan solidaritas ya dan beraktivitas menolong sesama. Moment of history. Oke. Pak Imam tadi mengatakan moment of victory, tapi nampaknya kenyataannya masih ada banyak sekali momen of history. Sejarah. Ya, momen sejarah di sini. Tapi nampaknya masih ada beberapa penolakan begitu dari beberapa warga yang terhadap jenazah pandemi COVID-19 ini. Ya, justru itu. Jadi dalam mengatasi masyarakat yang belum atau sekelompok yang belum memahami, itu justru tanggung jawab kita bersama. Ya, tidak hanya menggantungkan pemerintah ataupun penjelasan-penjelasan sentral ya yang ada di kota atau melalui TV atau melalui radio, tetapi masyarakat terdekat yang terdidik yang sudah memahami itu memiliki kewajiban untuk untuk turun langsung memberikan penjelasan-penjelasan itu. Tidak bisa kita hanya mengharapkan orang lain dari wilayah lain untuk menjelaskan, tapi kita yang berada di wilayah yang berdekatan itu menjadi tanggung jawab masing-masing kita untuk langsung menjelaskan dalam waktu yang lebih leluasa. Oke, baik Pak Imam, kita tahan dulu, kita akan bergabung lagi nih dengan Mas Yuli. Mas? Ya, ini saat ini ada banyak sekali sebetulnya yang bisa kita lakukan, tapi yang paling terlihat di tengah-tengah masyarakat ini isunya apa sih Mas, selain memang untuk memberikan pemahaman lebih lanjut?
Baik, jadi pemahaman tadi terus kami sosialisasikan kepada masyarakat dan Mbak Najla dan Pak Imam. Ya, saya sampaikan juga bahwa sekarang teman-teman sudah bergerak lebih jauh. Jadi untuk keluarga yang ada positif rapid test itu tentu kita terus dukung. Tetangga terdekatnya ada 5 orang juga yang sudah dites tetapi negatif, harus isolasi juga, itu juga kita dukung secara finansial dan kebutuhan untuk makan begitu. Dan lebih jauh lagi, kami sekarang di perumahan sudah ada beberapa kelompok yang mengidentifikasi warga-warga lain yang terdampaknya bukan secara penyakit tetapi secara finansial. Akibat adanya PSBB di Jakarta dan sekitarnya, pelemahan kegiatan ekonomi, itu beberapa rekan-rekan kami di perkampungan sekitar perumahan ini sudah mengalami dampaknya karena pekerjaannya berhenti. Dan itu kami identifikasi, masyarakat juga bergerak, ini sudah mulai memberikan donasi. Kita akan coba memberikan bantuan sembako kepada saudara-saudara kami di sekitar perumahan. Meskipun memang dari pemerintah sudah ada program seperti PKH, BNPT, dan nanti ada bantuan khusus terkait dengan dampak COVID ini, tetapi kami merasa dari data itu memang belum mencukupi. Tentu keuangan pemerintah kami tahu terbatas, sehingga memang kami menyadari masyarakat juga harus bergerak, membantu bergotong royong untuk juga mengatasi dampak-dampak ekonomi ini kepada warga di sekitar perumahan. Jadi kami sekarang ini tidak hanya fokus pada yang sakit, tapi juga yang terkena dampak finansial ini juga berusaha kami dukung juga Mbak Najla dan Pak Imam. Demikian. Ya, Pak Imam, ini mungkin menjadi pertanyaan penutup nih, sekaligus statement khusus dari Pak Imam tentunya untuk masyarakat. Tadi mungkin ada berbagai isu tadi sudah disampaikan oleh Mas Yuli, tapi apa yang bisa kita lakukan saat ini secara bersama-sama mungkin selain memberikan donasi? Ya, jadi ini ada 2 lapisan ya. Pertama pemerintah. Pemerintah dengan kekuatannya itu luar biasa akan sangat membantu apabila strateginya benar. Pertama, petakan di setiap tempat di mana ada kantong-kantong yang memang membutuhkan bantuan. Ojek online, mobil online yang selama ini mereka terkena imbas, gunakan itu. Kita tidak perlu lagi untuk melakukan pemberian bantuan-bantuan langsung karena itu nanti akibatnya menimbulkan kerumunan. Tapi gunakan ojol, gunakan ojek online, gunakan mobil online untuk langsung mengenai sasaran. Pemetaan harus menjadi sangat kuat. Itu yang pertama. Dan yang kedua tadi komunitas yang dilakukan yang dicontohkan oleh Pak Juli itu harus dibangkitkan dan diperkuat. Nah, tetapi yang terakhir kita sebagai orang yang memiliki keluarga, di saat seperti ini, coba telepon semua keluarga-keluarga kita yang terdekat sampai yang terjauh, terutama mereka yang secara ekonomi itu prasejahtera. Coba cek ya saudara-saudara kita, karena ini ada hubungan yang emosional ya yang harus dibangkitkan juga ya. Mungkin kalau tidak bisa membantu yang atau kurang bisa memberikan empati terhadap yang ada di sekitarnya, minimal keluarga-keluarga kita. Nah, syukur-syukur semuanya. Nah, ya, seandainya ini bisa bergerak, ya, semua lini dari keluarga, jaringan keluarga besar, keluarga batik, semua itu bisa digerakkan, kemudian komunitas bisa bergerak, pemerintah bisa sinergi dengan baik. Saya kira kita akan bisa selamat menghadapi tantangan yang begini besar ini. Baik, terima kasih Pak Imam dan juga sebelumnya Mas Yuli sudah bergabung bersama kami. Terima kasih, semoga memang kita bisa melewati bersama-sama ini dengan bergotong royong tadi sama membantu masyarakat.